kita ada bagaimana ini ya, sifat-sifat gempa, mengapa gempa kok jadi trending di Indonesia itu? Karena begini, banyak yang jenis bencana yang lain tuh lebih mudah ya, misalnya banjir ya secara periodik lah, kalau kemarau ya nggak terjadi ya, jarang sekali. Kalau penghujan ya banjir gitu ya, ada. Itu pun yang sudah tersiklus secara baik per tahun pun itu juga masih ada. Artinya apa? Untuk gempa ini nggak ada siklusnya seperti itu, walaupun para ahli mengatakan kira-kira seperti gempa Jogja itu 150 tahun, kira-kira di Cianjur itu 80. Itu hanya kira-kira saja, artinya secara probabilistik. Tapi untuk kejadiannya beneran belum tahu, karena begitu banyaknya faktor-faktor yang ada di dalam bumi kita ini ya. Nah, kejadiannya juga bisa siap malam ya. Kalau di satu wilayah itu bisa sampai lama tadi ya, sampai berapa 2-3 generasi tidak ada, sehingga orang merasa aman saja gitu ya. Terus juga sumber gempa tidak dapat dipindah. Kalau banjir dan sebagainya bisa dibuatkan jaringan atau kita buatkan sumur resapan, air bisa masuk sehingga tidak mengenai pemukiman. Itu kan banjir. Kalau gempa tidak bisa. Adanya di situ ya di situ ya. Terus manusianya juga tidak mau dipindah masalahnya. Kalau mau dipindah selesai, tapi kalau kasus Indonesia mau pindah kemana? Kalimantan semua nggak mungkin juga. Di sana juga ada bencana yang lain gitu ya, sumber bencana. Nah ini akibat dari kita kalau membangun bangunan yang tidak beradaptasi dengan alam. Ya. Contohnya seperti ini. Ya. Betapa sulitnya pencarian korban kalau sudah skala besar seperti ini. Ya. Ini. Jadi ada yang memang jadi ya kita dengan sangat sedih tidak bisa diambil, paling tidak secara cepat tidak bisa karena berbahaya ya, karena ini harus melibatkan orang-orang sipil yang ahli struktur juga untuk membongkar-bongkar. Ini tidak bisa orang biasa ya, kalau orang biasa nanti bongkar-bongkar diledakkan nanti bisa ambruk semua, termasuk penolongnya bisa menjadi korban ya, sehingga itu tetap bidang ini pun harus dikembangkan oleh teman-teman teknik sipil ya. Jadi bagaimana membuat teknologi untuk cepat ya, untuk rapid cepat terus bisa mengambil korban dan sebagainya supaya tertolong, karena golden time-nya itu kan cuma 3 kali 72 jam. Itu kalau korbannya menderita pendarahan yang banyak tidak bisa ya, 1 kali 24 jam itu biasanya sudah tidak tertolong. Tapi kalau terjepit dan masih bisa bernafas dengan baik ya, tidak organ lainnya tidak kena, biasanya ada yang sampai 3, bahkan 4 hari kemarin masih ketemu juga ya. Tapi itu kan jarang ya menghadapi seperti itu. Jadi itu bukan termasuk dalam perhitungan reguler ya. Itu suatu kesyukuran ya. Nah di Ambon dulu seperti ini ya, sama dengan di pendekatannya ya, bangunannya semua ya. Di NTB juga sama, memang tidak mengikuti standar ya yang ada bangunan. Jadi ya nggak bisa kita salahkan dengan gempa, karena gempa bagaimana mau disalahkan ya, karena dia harus terjadi. Ini contoh tadi di Ambon sampai di pelosok Haruku sana, pulau-pulau Haruku ya, pulau-pulau di dekat Ambon tuh sampai seperti ini ya. Tapi untungnya genteng di sana itu ringan, atapnya ya, bukan genteng, tidak pakai genteng tapi pakai seng, sehingga masih kuat. Seandainya genteng kayak di tempat di umumnya di Jawa, tentu itu sudah membahayakan penghuni di dalam. Ini saja sudah temboknya itu 2 kali 2 meter itu sudah 1 ton, itu setengah mobil sedan. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Ini tembok ya. Nah ini adalah permasalahan pokok. Kita urgensinya ya jelas, kalau tidak dibangun tidak bisa kita pakai. Untuk bangunan bagus pun tidak apa-apa. Dan itu sayangnya hampir 100% orang itu seperti itu. Contoh pengalaman yang berkunjung di museum saya ini sudah mulai banyak ya, karena sudah habis selesai dan ada gempa Cianjur dari Jakarta juga mau datang, dari Jogja juga mau udah booking gitu ya. Itu hampir semuanya itu mengatakan gempa itu jahat gitu ya. Jadi gempa itu jahat. Cuma kalau dibalik, kalau nggak ada gempa bagaimana? Ya, nggak ada gempa, nggak ada gunung meletus, ya buminya yang akan meledak kan, tidak bisa kita kan, tidak bisa tinggal kita ya. Kita tinggali bumi. Jadi gempa itu penyelamat kita sebagai penyeimbang energi gitu. Nah, dipandang sebagai bencana ya tidak bisa, karena air pun kalau hujan deras apakah itu bencana, sedangkan kalau tidak ada hujan deras tanaman juga tidak akan tumbuh, begitu sama dengan ini ya. Artinya itu harus terjadi gitu loh, mekanisme itu sudah diciptakan Tuhan untuk penyelamatan bumi ya, untuk menyeimbangkan energi tektonik ini supaya terlepas, tidak sampai ngumpul sampai buminya yang
pecah misalnya, kan sudah diperhitungkan sebelum kiamat ya begitu. Nah sayangnya saja ini seperti ini tetap terjadi gitu ya, goncangan itu tidak diantisipasi. Bahkan kok di desa-desa itu saya cerita pada ini ada gempa, oh di sini nggak ada gempa Pak, bukan itu yang gempa itu yang seperti ini yang nggak ada. Sini sampai mbah saya, kakek saya, buyut saya itu bangun kayak gini juga nggak apa-apa. Jadi itu yang kesalahan fatalnya. Ya, artinya orang ngebut itu nggak apa-apa, kemarin ngebut nggak apa-apa, toh gitu. Tapi saya bilang yang ngebut yang jatuh juga loh, yang sudah kena ini. Saya bilang baru tahu, oh iya ya betul iya, itu contoh yang tidak bisa kita lakukan gitu ya, karena walaupun itu sekali terjadi, tapi itu suatu kesedihan yang luar biasa gitu.